Itu kan stand up comedy, Om tahu kan? Tahu. Aku stand up comedy itu Sangat tahu, Gol. kenapa bisa juara satu? Karena salah satunya adalah membawakan materi tentang preman. Oh, iya. Gara-gara itulah aku lolos jadi juara satu di Kompas. Papski papap preman. Papski papap metropolitan. Heyo. Papski papap preman. Iya, papski papap metropolitan. Heyo. Assalamualaikum teman-teman, sobat Ikang Fauzi, apa kabar? Udah kangen nih kita semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan semuanya sehat, walafiat, dan juga happy ya selalu ya. Dan hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa nih, yang kita udah janjian dulu waktu kita syuting beberapa hari yang lalu. Dan gue bilang, gue pengen ngobrol nih sama lo. Langsung dibilang, oke om, katanya gitu. Gue om dia. Whatever, gue bilang, gue demen karena gue cukup ngikutin karya-karya dia ya, prosesnya dia menjadi selebritis ini, artis. Dan akhirnya dia udah datang ke sini orangnya, Babe Cabita. Ya. Assalamualaikum. Keren Babe Cabita. Wey. Masa diundang legend nggak mau? Pasti mau lah datang itu. Iya, tadi begitu. Kita datang dari depan tadi ya, kita udah protokol kesehatan, udah gitu kita ukur semuanya, dan sekarang dan kita juga syuting di udara yang terbuka seperti ini. Betul. Dan alhamdulillah kita sehat dan kita tetap jaga prokes. Hari ini saya mau happy di acara Ngozik Ikang Fauzi. Ya. Ngozik Ikang Fauzi, sebelumnya gue kasih tahu dulu bahwasanya ini ngobrol asik, namanya Ngozik ya. Jadi gue emang sebagai host banyakan nanya sama lo, tapi lu juga boleh nanya sama gue. Oh, boleh nanya ya? Iya, gitu. Jadi ya supaya kalau seandainya kebanyakan lo yang tanya nanti orang bingung dong ini. Siapa jadi, punya diinterogasi ya? Benar. Ya. Acaranya jadi ke interogasi. Jadi di depan begitu ketemu, gue lihat orangnya santai banget, gue demen. Hari ini banyak kerjaan nih sebenarnya si Babe nih. Dan kita ngobrol langsung aja. Latar belakang dulu nih bagaimana ya. Walaupun gue udah tahu cukup banyak tentang diri lo. Nama lo bukan Babe Cabita, pria. Keren banget namanya. Nama orang Tanjung. Tanjung. Pahamnya Tanjung. Keren banget namanya dia. Gue udah tahu banget. Tapi ceritain dong. Masa kecil itu ya seperti apa gitu ya lo, sehingga bisa jadi seperti sekarang ini. Iya, jadi masa kecil aku yang itu seru-seru aja bro. Iya. Masa kecil tuh di Medan kan, spesial. Keren. Jadi aku kan orang Medan. Iya. SD kalau di Medan itu, kalau di sini ternyata nggak ada. SD tuh di sana itu aku di SD nomor telepon namanya. SD nomor telepon tuh karena angkanya kebanyakan. Kalau di Jakarta nggak ada. Jadi di sana tuh kalau SD negeri itu dia udah kelawak. Enggak, memang benar loh. Iya benar. Jadi SD negeri itu di sana, kok SD mana? SD 060870. Iya. Ada yang 06088, ada yang 0667013, ada gitu. Biasanya tahu cuma 2 digit biasanya. Ada 2 digit misalnya SD negeri 1, SD negeri 2. Di sana tuh namanya SD nomor telepon. Emang banyak makanya. Dan kita harus ngapal itu kan. Kalau ditanya SD-nya mana gitu. Tapi benar ada yang 0 dulu, 6, ada yang iya macam-macam, abstrak aja itu anehnya. Jadi 060870, ada yang 060, mungkin 060 ya di awalnya ya. Iya. Jadi kita itu kalau misalnya aktif organisasi harus ngapal 3 nomor banyak sekaligus. Kalau misalnya masuk pramuka ada gugus depan namanya. Pramuka gugus depan berapa? Misalnya 73784, misalnya atau 737 berapa. Jadi harus banyak ngapal nomor tuh. Kayak gitu. Tapi di Jakarta kayaknya nggak gitu ya? Iya sih, setahu gue nggak gitu ya. Iya, udah lama nggak SD soalnya. Kebetulan Om langsung SMA ya. SMA gue paling ya 2 digit gitu kan ya. SMA berapa, 3, 30, 7 berapa gitu. Tapi nggak sampai 0 berapa itu. Berita baru tuh buat tuh. Oh begitu, jadi SD udah begitu? SD begitu. Terus? Masuk SD. Masuk SD, habis itu langsung ke loncat SMP lah ya. Ya. Aku SD dulu gendut Om. Iya. Gendutnya, mungkin ada nanti fotonya. Gendutnya memang gendut kan. Ini ya apa namanya itu kalau
Kalau zaman dulu pokoknya orang tua tuh ngelihat anak gendut sehat. Iya, orang tua aku dulu tuh. Karena orang tua pengen anaknya gemuk. Orang tua pengen anak gendut. Betul. Karena kalau gendut tuh pasti sehat dulu. Kelihatan orang tuanya cari makannya ngasih makannya cukup ya buat anak. Iya, makanya zaman dulu tuh wah anaknya gendut-gendut. Bener. Kalau kurus-kurus nggak dikasih makan, nggak dikasih makan gitu. Padahal makanya gitu. Mungkin orang tua dulu sama gue. Iya, jadi pagi minum harus teh manis aku dulu. Wih, keren. Setiap pagi harus dikasih teh manis banyak gulanya. Sampai sekarang aku kena diabetes gara-gara gitu. Iya, Om. Makanya, tapi Om, boleh tanya nih, Om ada kena diabetes nggak? Belum, alhamdulillah. Belum ada. Nah, itu makanya aku di usia muda udah kena diabetes. Iya, gara-gara apa? Pola hidup dari kecilnya kayak gitu. Dibiasakan. Karena orang pola pikir tuh kalau pagi minum dulu teh manis. Soalnya kehidupan gua waktu kecil nggak semanis lu. Rada pahit sebenarnya. Oh iya, kenapa rada pahit? Apa? Enggak, gue joking lah maksudnya. Emang seperti itu ya. Iya. Jadi orang tua tuh pengen ngasih makanan yang terbaik buat anak. Cuman sekarang tuh lu bisa belajar kan buat nanti anak lu jangan sampai seperti itu. Bahkan aku sekarang jadi mikir kalau anak aku ini nanti jangan dibiasain minum gula. Jadi minum air putih karena memang yang terbaik itu kan air putih. Gitu. Tapi dari air putih sekarang ke gula udah bisa mencocokkan diri gitu. Kan biasanya orang kalau udah kadung dengan suka gula tuh susah meninggalkan. Betul, gitu. susah bener. Udah edik gitu ya. Iya. Gimana tuh lu ninggalin mengurangi gulanya? Mengurangi gulanya pertama shock dulu kan, harus shock dulu. Oh ternyata kena diabetes. Kedua baca-baca, oh ternyata orang diabetes katanya 10 tahun lebih cepat meninggalnya daripada orang biasa. Iya. Harus kita baca horor-horornya dulu. Iya benar, takut-takutin diri. Iya, takut-takutin diri dulu. Oh ternyata diabetes adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dikontrol, gitu-gitu. Iya. Nah akhirnya dari situ timbul rasa takut kan. Setelah timbul rasa takut barulah ada pola pikir untuk berubah. Ini aku udah turun 20 kilo Om, kalau kamu tahu. Gue juga tahu. Jadi saya dulu lebih gendut dari ini Om. Susah kalau mau diet. Gitu. Ya, tapi kalau gini sih ya pas lah. Segini juga masih mau dikurangin lagi. Tinggi berapa? Tinggi saya 163. Ini beratnya 70. sekarang 75. 75. 10 kilo lagi lah. Berarti gitu ya kira-kira segitu. Nggak banyak, nggak susah bro. 5 kilo, 10 kilo lagi. Bener nggak susah. 5 kilo lagi aja udah enak nih. Tapi lu kalau kurus lu keren loh. Kurus. Karena gue tahu tuh kan kita syuting kemarin. Oh iya. Waktu kecil keren banget ya. Makanya gue bilang lu buat apa gede kalau gini. Bercanda ya bro ya. Kalau aku sekarang udah jadi public figure gini, dari gendut tiba-tiba kurus, pasti dibilang narkoba gue ya masih gitu. Oh gitu ya. Aduh. Iya guys, gue nih kalau ngelihat dia nih makanya gue langsung akrab. Kenapa? Gue punya temen mirip dia dulu. Lu tahu nggak penyanyi Deddy Dukun namanya? Ada yang bilang gitu kan? Iya. Banyak Om. Banyak kan? Banyak. Dulu aku tuh pernah syuting film, rambutnya dilurusin, dikebelakangin. Itu semua rata-rata, waduh ini Deddy Dukun. Iya kan? Iya. Jadi dia satu SMA sama gue, satu SMA. Gue ADMS sama dia. Kita sama-sama musisi, kita mulai dari SMA 3 dulu, Jakarta. Bisa satu angkatan legend gitu semua. Ini banget Bol. Terus gaya ngomongnya kayak lu juga gitu. Oh iya? So wibawa gitu loh. Aku yang gini so wibawa ya? Iya. Tone-nya tuh kayak tone orang kaya lah. Kayak berisi gitu maksudnya. Padahal gak ada isinya. Itulah kelebihan punya tone suara kayak gini Om ya. Jadi kita ngomong tuh, wah ini orang berisi nih. Padahal goblok kali aku. Padahal betul-betul gak ngerti apa-apa gitu. Gak juga, orang Medan bro. Orang Medan tuh selalu beda gue punya teman Medan. Mungkin terkenal jago ngomongnya pasti, tapi kadang-kadang pede dulu. Tapi padahal di belakang, aduh tadi apa ya gak ngerti gitu. Jadi gue tuh dulu di Medan ya sangat ini sekali ya buat sejarah gue. Karena lagu gue Preman tuh paling banyak dibeli di Medan. Di Medan? Kasetnya, iya. Gak tau mungkin kenapa mereka ya? kan. Mungkin karena mereka akrab dengan preman ya? Iya. Di Medan tuh sehari-hari dikit-dikit ada preman. Iya benar. Jadi emang gaya dia lah. Preman, betul. Preman tuh nggak harus jadi apa seolah-olah bad boy atau gimana ya. Bukan. Jadi orang yang asik juga preman gitu kan ya. Di sana karena lebih berani, lebih keras-keras. Iya, keren. Nah ini kan terus menyambung yang tadi nih. Kalian boleh nanya. Sambil minum juga boleh bro ya? Boleh ya, siap. Maksudnya lu yang minum, gua kan tuan rumah. Oh iya. Nawarin lu. Tapi nggak ada airnya Om ya? Ada. Oh ditutup. Air putih guys, air putih. Ya, betul, nggak bisa macam-macam ya. Takut mati.
Saya ini rezeki lagi bagus, takut mati bagus. Lebih muda. Bener, tapi anak masih kecil. Ngobrol gini jadi kayak saya seangkatan Om karena penyakitan. Enggak bro, lu keren bro. Mantap. Beda airnya kalau di Rumah Legend ada manis-manisnya. Gue baca-bacain tadi. Cabita baba. Biar dia betah, biar dia keluar semua di sini. Betul. Oke, terus lanjut gimana bro? Jadi saya itu kan stand up comedy, Om tahu kan? Tahu. Aku stand up comedy sangat tahu Gol. Kenapa bisa juara 1? Karena salah satunya adalah membawakan materi tentang preman. Iya. Gara-gara itulah aku lolos jadi juara 1 di Kompas TV. Sebenarnya gue juga pengen ngomong itu tadi, cuma udah. ketahuan nanti, wah Ikam ini baper banget gitu. Udah gue tahu itu. Dari dulu gue tahu, Cabita nih materinya oke banget nih, gue mikir. Waduh gitu. Dan lu tahun 2010 2013 gitu ya kan? 2013. Iya, tuh gue tahu. Itu yang termasuk pertama-tama stand up comedy. Betul. Iya kan, belum banyak stand up comedy. Stand up comedy udah ada, cuman belum banyak. Belum banyak. Iya. Ya, terusin nanti. Nanti gue tanya-tanya, kalau gue potong sedikit nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada season 1, ya. Itu orang Ernest, terus ada Rian gitulah. Season 2, ada G Pamungkas juara 1-nya, ada Gilang Baskara. Aku yang season 3. Itu orang besar semua itu ya? Iya benar. Lu juga bro. Kebetulan alhamdulillah. Masuk rambut lu juga gede. Iya, rambut jadi ciri khas sekarang. Iya. Makanya saya takut Om kalau tiba-tiba saya tidur, tiba-tiba dibotak orang, saya deg-degan. Anak nggak kenalin? Bukan nggak kenal juga, nggak ada job lagi dong. Aku pernah main film Om, main film 1, 2, 3. Kontraknya itu karena aku sequel, karena filmnya sequel. Jadi kontraknya itu rambut tidak boleh berubah. Kalau rambut tiba-tiba dipotong, dendanya 1 miliar. Waduh, makanya lebih daripada honor ya. Kalau ada orang iseng tiba-tiba langsung punya utang lo kalau langsung punya utang 1 miliar. Terus gimana lo ngejagainnya? Ya udah gini aja kan emang. Ini kayak orang banyak nggak lihat rambutnya nggak pernah dipotong ya. Padahal ini paling nggak 2 bulan sekali dipotong. Cuman kayak motong rumput Om, di bentuk-bentuk aja bikin bulat. Banyak temen gue yang begini modelnya. Karena lu gak terlalu kribo kan sebenarnya. Bener. Dibikin aja. Kembang-kembangnya lah. Bener. Betul. Iya. Nah, terus? jadi itu balik lagi. Ini beneran saya nanya nih. Itu maksudnya apa? Papski papap itu? Gitu ya, itu apa itu? Banyak gitu orang yang nggak tahu tuh. Papski papap itu apa? Nyanyiin dulu dong. Oh iya. Papski papap preman. Papski papap metropolitan. Heyo. Papski papap preman. Iya, Papski papap metropolitan. Heyo. Itu gini bro. Gua tuh kalau bikin lagu kan orang berdasarkan pengalaman, imajinasi. Gue tuh banyak imajinasi bro. Lo bayangin kalau semua lagu gua ada ratusan lagu yang gue bikin, pengalaman semua doer dong gue. Nggak mungkin dong ya. Jadi imajinasi gue yang jalan. Gue banyak bergaul. Ya salah satunya dengan preman itu dekat teman-teman bikin film waktu itu. Di Biarkan Bola itu ya, Arifin Senur ketemu Marisa juga di situ. Gue jadi are. Jadi nyeleneh gitu gayanya. Jadi begitu gue kenal sama mereka cerita ya Bang Ikang katanya kita nih tahu lah risikonya begini. Hidup nih nggak hitam putih, ada bad guys, good guys itu kadang dimainin katanya gitu kan. Ya lo tau lah. Semua itu ada skenarionya juga kan. Ada yang melakukan hal yang jelek, ada yang baik gitu ya. Jadi sementara dia tidak diberikan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang dia mau karena mungkin faktor pendidikan dan sebagainya gitu. Jadi dunia itu seperti itu emang memaksa kita untuk nggak ada pilihan kadang-kadang seperti itu. Jadi gue bilang preman itu bukan pilihan gitu, tapi dia harus keadaan juga bisa. Dia harus tetap memfeeding anak istrinya. Dia bilang, gue begini, gue mati nggak apa-apa buat anak bini gue, tapi yang anak gue nanti nggak seperti gue. Dia punya pendidikan katanya gitu. Merinding gue ngomong kayak gini, gue inget tuh lah. Nah terus satu itu, kedua yang jadi pelajaran buat gue adalah setia kawan bro. Sekarang parah kita setia kawanan kita nih. Orang-orang makin berpendidikan, merasa dirinya elit dan sebagainya, pinter, setia kawanannya rendah. Ya kan, lu lihat dong yang dulunya temen, apalagi bicara politik. Teman bisa jadi musuh jadi teman. Dia nggak peduli. Hitungan yang penting bicara kepentingan. Iya betul. Kan manusia jadi murah kalau bicara kepentingan. Betul.
Setia kawanan tuh buat gue tuh value ya, kualitas orang ya. Yang membuat dia punya komitmen setia sama kawannya itu buat gue, aduh luar biasa. Mereka tuh punya itu. Dia bilang gini, Bang Ingkang, kalau Bang Ingkang nanti masalah, kita deh mati duluan kayak gitu. Sampai segitunya ya? Kayak gitu. Sementara teman bahkan saudara kita aja belum tentu mati. Betul. Gue sekolah berteman dengan orang-orang yang berpendidikan, nggak ada yang ngomong kayak gitu. Iya, betul. Dia berteman sama gue berdasarkan ya ada faktor kepentingan, kebutuhan dan sebagainya. Betul. Iya kan, saling memberikan. Kok ini enggak gitu dia. Satu itu, kedua dia buktiin. Dia tahu kan gue ngeri juga, takut sama dia kan. Iya. Maksudnya gue main sama begituan kan, mungkinnya dicolong atau bagaimana gue nya. Dia bilang gini aja deh, duit lo nggak laku di sini. Gue tahu lo punya duit. Dia ngomong gitu. Duit lo nggak laku. Kopi, rokok, urusan kita semua nih ya. Ini abang kita ya. Gitu bro. Di situ jadi gue pikir, gue harus bikin lagu tentang preman. Paus ke papa, masuk ke pertanyaan lo. Ini langkah bersama. Paus ke papa, langkah bersama. Paus ke papa. Iya, preman. Iya, yuk dari lorong-lorong yang sempit. Dalam kehidupan malam selalu siaga. Setiap saat selalu sigap. Gitu. Jadi mereka saling menjaga. Oh, berarti memang ada value-nya ada. Gue ngomong nggak sembarangan. Betul, orang kalau ngomong preman, ngapain sih lo bikin lagu soal preman? Iya kan? Kayak nggak ada ini lain aja. Gue bilang nggak. Ada hal-hal yang nilainya lebih daripada lo, gue bilang. Ya, itu yang tadi satu hal. Banyak hal yang lain juga. Gokil. Jadi gue bilang kalau lo nggak bisa memberikan pekerjaan yang baik buat orang, lo nggak bisa menyalahkan dia pekerjaannya itu juga gitu. Satu itu ya, lo tahu juga kadang-kadang harus ada orang yang bermain kotor kan. Iya. Nah, itu mereka gitu yang dipaksakan untuk itu gitu. Gitu. Iya. Itulah cerita soal Paus ke papa lagi. Terus gimana? Jadi booming tuh. Nah, lu masuk ke, lu punya joke sekarang. Gimana tuh ceritanya lu pakai joke Paus ke papa tuh? Nah, abis itu preman ya? Ya, dari preman. Jadi kan berangkat dari waktu itu stand up comedy, temanya itu kalau misalnya jadi juara, seperti apa? Nah, aku gambarin orang kalau misalnya euforia di daerah itu lebih besar daripada di ibu kota. Sama kayak artis. Kalau di Jakarta, aku di Jakarta ini biasa aja. Tapi kalau udah pulang kampung, euforianya kan beda. Betul. Orang kampung tuh mungkin, apalagi mungkin dulu, wah ngelihat artis tuh kan jarang kan. Jadi lebih kebanggaannya luar biasa. Rasa kuinya tuh. Jadi aku bayanginnya tuh kalau misalnya aku dari Medan, benang di Jakarta, mengalahkan orang Jakarta, balik Medan. Pasti orang Medan tuh euforianya besar. Saking besaran nanti mungkin diarak-arak. Bener. Tapi itu kalau orang ganteng. Kalau misalnya orangnya kayak aku, mungkin orang nggak tahu nih, ini kenapa diarak. Orang mikirnya, jangan-jangan bukan juara, maling kali nih. Gitu. Karena, wah ini maling kali nih. Nah, nggak tahu entah di Medan atau di Jakarta. Kalau di Medan itu Om, maling itu memang udah jadi bulan-bulanan. Memang gimana ya. Bener ya. Di satu sisi ditolol-tololin ya kalau kena dia. Iya, kayaknya semua Indonesia lah ya. Di satu sisi kita nggak boleh main hakim sendiri, tapi di satu sisi memang udah jadi semacam kayak budaya lah, supaya ngambil pelajaran, makanya jangan maling gitu loh. Jadi di sana tuh maling itu kalau misalnya ketangkep, habis. Relate-nya tuh pasti gitu, jangan maksudnya apa namanya orang lewat, misalnya orang lewat naik motor, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ngelihat ada orang ketangkep nih, dipukul, jebret, abis itu udah pakai helm lagi kayak nggak ada kejadian, jalan lagi. Itu kan banyak kejadian. Sengaja dia. Sengaja, jadi emang ada yang pura-pura baik kan. Udah jangan dipukul, udah. Dihajar. Karena dia yang pengen mukul. Udah jangan, kasihan ini. Siapa tadi namanya kan pasti masuk juga. Iya. Jadi banyak fenomena preman segala macam. Nah itu jadi nyambung ke materi tadi nih. Nah, materi lu gimana tuh persisnya? Nah aku materinya gue inget-inget lagi nih, asik nih. Iya. Jadi materinya tuh, nah kenapa lagu preman itu? Kenapa ada lagu Paps ki papnya? Gitu. Iya. Paps ki pap preman. Iya. Wow, aku bilang gitu kan. Iya. Kenapa lagunya pakai Paps ki papap? Ada kata Paps ki papap di kata preman. Harusnya preman itu tuh lagunya yang serem. Iya. Paps ki papap ini kayak komedi gitu. Iya. Apa Paps ki papap? Emang kalau kita ngomong Paps ki papap orang pada takut. Iya. Kan malah lucu. Iya, benar. Emang ada orang kalau misalnya, woi
sini lo, mau gua papski papap. Nah gitu kan jadi malah lucu kan. Iya Pak, benar Pak. Mainin kayak gitu kan. Makanya aku bilang di situ gitu. Bener, keren. Sini lo, gitu. Serahkan duit lo. Lo mau dipukul atau mau dipapski papap gitu. Jadi papski papap itu sebenarnya kata apa gitu. Gitu ya? Iya, dan itu satu. orang banyak Kedua, yang tahu. karena preman tuh laki-laki, Bro. Kalau perempuan buks kebubu. Papski papap ya. Karena perempuan. Kalau cewek baks kembaba. Papski papap. Wah, keren. Gitu materi itu bisa mengantar lo salah satu jadi pemenang ya. Wah, gue bangga juga sih. Bangga banget gue. Alhamdulillah gue bermanfaat. Efek lagu. Tapi sawerannya juga ada buat gue juga. Nah, itu dia Om. Saya boleh pulang aja nggak usah. Keren itu ya langkahnya. Langkah. Jadi pertama gue juga tahu soal lo ya. Lo pertama kan jadi stand up comedy ini nggak langsung ujuk-ujuk begitu aja kan. Iya, betul. Dulunya kan main Twitter dulu gitu main ya. Twitter. Dikenal orang dari situ. Betul. Nah, itu gimana ceritanya tuh abis itu? Nah, dulu itu Bisa sampai ke stand up comedy kan jauh. Coba. Nah, saya tuh mungkin udah banyak tahu ya. Jadi sebenarnya dulu itu kan Twitter lagi booming tuh. Iya benar. Ya kan Twitter. Iya. Orang kalau nampil di TV juga pasti di bawahnya ada tulisan Twitter, akun Twitternya. Nah, dulu aku di Twitter itu nggak pakai nama pribadi, nggak pakai nama Pria Prayoga, pakainya namanya Babe. Babe, gambarnya bapak-bapak, gede, isinya tuh nasihat-nasihat. Makanya dipanggil Babe. Iya. Fotonya nggak pakai foto pribadi Om. Iya. Jadi saya dulu nggak pede kan. Tapi di Medan kok namanya Babe ya, bukannya Uwa gitu apa? Ya Uwa. Ini pertanyaan gue serius dong bro. Biar lebih nasional aja. Oh gitu. Biar so metropolitan gitu. So metropolitan, biar lebih luas. Enggak, jadi memang orang Medan paham Babe itu? Tahu lah. Oke. Dari SMP juga sebenarnya aku tuh udah dipanggil Babe Om. Oh kenapa? Nah, nggak tahu kenapa, aku juga lupa. Lu wibawa orangnya. Aduh, masa wibawa kayak gitu. Begitu ketemu gue wibawa. Iya kalau lucu pas ngelari lucu ya kagak. Tapi begitu ngomong biasa kalau seandainya. Nah, kalau mungkin tanggapan Om nangkapnya biawa lagi sorry apa? Wibawa. Mungkin nangkapnya Om wibawa. Sebagian orang nangkapnya mungkin karena aku gitu. Ada yang bilang aku tuh sombong awal mulanya. Iya. Awal mulanya tuh kayaknya orang jadi segan mau ngomong sama aku. Kalau diem aja sombong memang. Betul ya? Betul. Oh, pantesan. Jadi banyak tuh orang yang salah sangka Om. Kalau pertama kali ketemu sama aku jarang yang langsung akrab. Orang pasti sombong. Oh, ternyata Babe tuh enggak ini ya. Enggak lah, aku memang gitu Om. Jadi mungkin mukanya jadi kayak sombong kesannya. Calon orang kaya lo emang. Sekarang udah nih. Remahan-remahan orang kaya. Remahan-remahannya. Iya. Oh gitu. Iya. Sampai mana tadi lupa nih. Sampai itu Twitter. Jadi namanya Babe. Akun profilnya bukan muka aku, muka kartun bapak-bapak gitu. Terus isinya nasihat-nasihat tapi yang kocak-kocak. Iya. Nasihat-nasihat yang, alhamdulillah dari situ banyak followernya. Tujuannya apa Om? Duit lagi. Pinter ya. Ini belum banyak yang tahu nih. Iya kan, maksudnya dia punya strategi gitu. Strateginya muncul dengan branding Babe ya, Babe gitu ya. Karena udah gitu isinya nasihat-nasihat. Padahal sih yang bikin culamitan kayak lo begini. Iya betul. Seru nih. Terus. Biar orang penasaran. Benar. Kalau foto aku yang dipajang, cewek-cewek pada nggak mau follow kan? Ini siapa nih jijik, pasti langsung di-unfollow malah. Oh, belum tentu. Di blok gitu. Lu tuh ganteng bro. Aduh. Kalau habis mandi lu keren bener. Ini digini-giniin aja, dihancur-hancurin aja sebenarnya keren bener. Keren dia. Iya, terus gimana tuh? Jadi bikin lah itu. Akhirnya banyak yang nge-follow tuh. Banyak yang nge-follow akhirnya pada saat itu sekitar 5.000-an lah. Itu di Medan ceritanya. Di Medan. Iya. Untuk ukuran orang lokal siapa-siapa aja. Hebat itu. Bukan artis, bukan siapa, tapi punya follower 5.000 pada saat itu banyak. Iya benar. Makanya banyak misalnya ada acara-acara di Medan, suka tuh numpang promotnya ke Instagram, ke Twitter dulu, iya. Nah, materinya tuh dari mana bro? Lu bisa tiap hari kan ganti. Gimana lu belanja materinya itu? Nah dulu saya sehingga orang bisa ngerti lo gitu. Sama kayak Om, saya suka menghayal dulu. Keren. Jadi hidup hayalan.
Jadi itu saya kadang suka kalau duduk-dudukan kadang suka sampai dibilang orang kok ngapain kayak orang gila ngomong-ngomong sendiri karena merangkai kata untuk kita kan seninya di Twitter itu ya kalau nggak salah dulu cuma 120 karakter. Betul terbatas. Kita harus membuat terbatas karakter dengan kata-kata yang susah kan? Susah. Nah itu jadi dibatasi tapi harus maksimal nih menarik. Iya. Gara-gara itu banyak tawaran masuk misalnya kayak brand baju di Medan terkenal ya. Itu dia terkenal bikin kaos tapi yang kata-kata unik. Nah itu aku sempat mau dimasukin ke situ jadi penanggung jawab setiap hari. Kalau lu dianggap pintar menciptakan gitu, bikin-bikin gitu. Nah akhirnya kayak yang di Bali juga ada tuh ya gitu. Iya kayak kata-kata gitu-gitu kan, made kata-kata lucu atau misalnya apa. Nah, nyeleneh gitu ya. Iya, nah cerdas tuh. Dari situ tuh akhirnya mulai dapat duit dari situ. Ini sorry bro. Nah iya. Ada. Wah untung om dapat kadang-kadang biawak juga. Burung gereja juga ada kan. Tergantung kalau musim hujan biasa ulet nih. Terus gimana bro jadi? Ya udah, tuh akhirnya berpenghasilan tuh dari situ. Iya keren. Jadi satu hal yang gue ambil dari lo ya, memang jadi lo seperti sekarang ini nggak mudah, stepping stone-nya banyak ya dari orang biasa. Tapi udah gitu mengenal Twitter, udah gitu mencari celah di situ, mencari hal-hal yang baru gitu. Sebenarnya berjalan ada niatan nggak lo? Tidak ada om. Jadi ini berjalan kita juga nggak tahu. Oh aku bikin Twitter supaya ini, supaya ini nggak ada. Jadi mengalir aja. Nggak ada kepikiran mau bikin Twitter supaya ini iseng-iseng bikin Twitter banyak yang ternyata orang suka ya nasihat-nasihat yang tapi nyeleneh gitu. Pertama kali masuk ke stand up-nya tuh bro gimana? Nah acara stand up komedi stand up komedi di Indonesia viral. Iya. Raditya Dika, Ernest Panji bikin stand up komedi viral di YouTube. Mereka jadi star lah tiba-tiba gitu. Penyanyi kalah. Iya. Ya pada benar. Ya. Dulu ya, kalau ada acara nyanyi-nyanyi gitu, mereka selingannya. Sekarang sebaliknya, bro. Iya. Jadi IO, event organizer di Medan tuh ngubungin, Babe, tolong bantu iklanin acara tersebut. Ini kita mau bikin acara stand up comedy di 061 Cafe, katanya. Aku sebagai pengiklannya karena followernya banyak lah, dianggap lumayan influencer lah ibaratnya gitu kan. Acaranya apa? Acara stand up comedy. Apa sih itu acara stand up comedy? Ada acara anak muda, keren lah pokoknya, pelawak. Iya benar-benar. Dulu aku malah nggak mau jadi pelawak. Iya. Dengar kata pelawak tuh, wah, pelawak pasti pakai tepung-tepung atau misalnya bajunya clown, mungkin, atau mungkin bajunya kayak John, maju gitu-gitu kan. Wah, aku kan masih muda nih. Takutnya malu lah nanti takutnya diejek-ejekin ngapain gitu kan. Bener. Bukan, stand up comedy itu kita naik ke atas, tampil apa adanya, yang dinilai itu materinya. Kita monolog gitu. Oh iya, yaudah aku bantu iklan aja deh. Jadi niatnya memang bantu ngiklanin acara itu. Oh gitu. Nah, begitu Ernest datang ke Medan, 1 hari sebelum acara, aku dipanggil. Datang yuk nongkrong di sini ngopi-ngopi lah sama Ernest. Ya udahlah ngopi-ngopi sama Mo Sidik. Waktu itu Mo Sidik pertama kalinya. Ngobrol-ngobrol. Stand up comedy itu bagusnya sebelum nampil gestarnya. Kalau bisa ada openernya nih. Iya benar. Tapi yang dari lokal. Betul. Siapa ya? Iya, sama menyanyi juga begitu. Iya, stand up comedy kan nggak ada openernya. Nah. Orang kita baru kenal stand up. Betul. Akhirnya secara nggak langsung dijebak lah istilahnya, dijebak ya. Jadi kayak ya udah kamu aja yang maju. Di Twitter terkenal lucu, masa nggak berani naik ke atas panggung? Terus? Ya janganlah. Udah nggak kamu aja gini. Ntar dibayar ada duitnya. Nah kan kita waktu itu memang materialistis ya. Ada duitnya nih. Benar, nggak salah itu. Iya kan, anak muda. Masa sih ada duitnya? Iya, waduh. Ada kesempatan. Iya, langsung lo ini. Aduh, nggak apa-apa nih, udah nggak apa-apa. Akhirnya kan mikir ada duitnya, ya udahlah. Persiapan nih, eventnya gede juga nih kan, pengen juga lah. Cuma 1 malam paling lo persiapin. Iya, persiapan kan? ya udah. Gimana tuh? Akhirnya aku nggak ada persiapan, jadi kan aku kan udah kebiasaan nulis yang lucu-lucu. Iya. Itu semua aku kumpulin, dikemas menjadi satu cerita. Jadi ngapalinnya gimana? Ya itu belajar ngapal om. Saya menghafal itu paling susah di sekolah, tapi sekarang pekerjaannya harus menghafal. jadi saya menghafal. Oh gitu? Iya.
Nah, akhirnya besok, alhamdulillah di penampilan pertama responnya bagus. Keren. Mungkin lu hafal pointersnya aja kali ya? Iya. Iya, jadi bukan apa ceritanya sama begitu kayak orang kayak nge-rap gitu, enggak kan? Bukan. Awalnya tuh seperti itu pointers. Tapi makin kesini saya nyadarin kalau pointers tuh suka kelewat biasanya. Jadi aku sekarang lebih detail kalau ngapal, lebih susah. Cerdas lu ya. Lebih susah. Cerdas itu. Makanya itu kelemahan sebenarnya Om jadinya. Saya makan. Boleh Om, siap. Aku terus. Jadi kelemahan di antara stand up komedian yang lain. Iya ya. Stand up komedian yang lain tuh bisa menghafal pointernya aja. Kalau aku tuh kalau ada job stand up seneng dapat duit. Lu kayak ngapal lagu ya? Waduh, kata per kata susah. Wow. Sulit sekali. Wow. Gitu. Sampai sekarang nggak? Sampai sekarang. Makanya kalau ada job stand up itu malam pasti aku nggak tidur tuh, menghafal satu malam. Baru besoknya nampil fresh. Gitu. Nah ini yang teman-teman belum tahu ya. Iya. Maksudnya suka dukanya tuh bukan sekarang udah terkenal, udah kaya, banyak temennya. Tapi perjuangannya sampai kayak begini. Luar biasa, ngapalin sampai pusing itu kan pasti ya. Pusing ngapalin. Nah itu untuk membantu itu punya tim nggak bro? Punya. Dulu nggak punya, sekarang punya. Iya ya. Karena kan mereka yang belanja ide ya. Betul. Ada ini apa nih yang lagi ini begini. Ya, lo ramu lah jadi suatu cerita lucu. Jadi mereka sifatnya ngasih masukan. Bang, coba aku pengen bahas ini yang tetap benang merahnya dari aku. Aku mau bahas ini. Ada masukan nggak kira-kira dikembangin kemana? Lo tau nggak ya, gua ya pribadi nganggep tuh orang-orang kayak lo tuh pahlawan gitu loh. Apalagi situasi kayak sekarang ini. Orang tuh nggak mempan dihibur sama lagu. Kalau udah lagi pusing kayak begini sama lawak mempan. Iya kan? Syukur. Makanya di TV banyak lawak sekarang. Betul. Kan gitu, stand up dan sebagainya. Tapi ya itulah. Emang kita tuh perlu apa ya? Refreshing ya, dan arti kata kebebasan dalam berbicara juga seperti itu. Nah juga sambil makan Om ya? Iya benar. Ambil. Iya. Siap. Diabetes tuh nggak apa-apa ya bro ya? Nggak apa-apa, dikit-dikit. Kalau depan legend mah nggak diabetes. Dan sampai pada satu kondisi kan orang kalau bikin materi itu untuk ngelawak itu kan harus perlu orang yang cerdas dan waktu lama dan ayat seperti dia itu harus dihafalin dan sebagainya. Tapi satu kondisi kalau materi itu nggak kena di masyarakat, nah itu jadi masalah lagi ya. Nah, pernah nggak kejadian seperti itu gitu loh? Nah, waktu kan kita harus akrab sama orang, tapi nggak semua orang akrab sama kita gitu. Betul. Nah, itulah yang membedakan menurut saya ya, pelawak sama stand up comedy itu. Ya. Orang pelawak itu kalau aku perhatikan rata-rata memang cepat bergaul lah. Yeah. Karena dia modelnya nyeletuk. Bener. Terus di pergaulan memang biasanya dia menonjol di tongkrongan. Yeah. Kalau stand up comedian ini Om, karena aku sebagai stand up comedian banyak teman-teman stand up comedian, banyak di antara kami itu malah yang introvert, yang memang bergaul pun susah. Ada yang memang pendiam. Iya, ini penting. Karena kita berdasarkan tulisan Om. Betul. Gitu. Jadi memang banyak yang, nah kalau di stand up comedy itu ada namanya istilahnya persona. Yeah. Persona kita di panggung apa nih? Betul. Mau orang yang marah-marah kah? Yeah. Kita acting marah-marah. Betul. Atau kita stand up comedy orang yang pura-pura bego. Yeah. Nah itu namanya persona kita di atas panggung kan. Makanya jadi banyak orang salah kaprah. Wah stand up comedian kok nggak lucu di bawah panggung? Kok pendiam sih? Atau kok nggak bisa bergaul? Banyak Om yang kayak gitu. Banyak. Walaupun nggak semua. Ini gue baru tahu nih guys. Iya. Tapi bener, mungkin ini logika gue seperti ini ya. Kalau pelawak gitu ya, dia bermain beramai-ramai, dia biasa bermain dengan masyarakat. Betul, ya, tektokannya. Jadi dia yang dipentingin tuh penonton atau masyarakat. Betul. Dia mengelola itu. Iya. Tapi kalau stand up itu kayak penyanyi. Iya. Egonya yang dijual. Betul sekali. Ego Om. Betul, kita harus. Sekarang gue baru ngerti. Lebih intim. Gue belajar nih sama lo nih. Stand up tuh lebih intim. Stand up tuh menceritakan apa yang kita alami. Gitu. Kalau dalam stand up komedi, dalam komedi itu ada namanya tragedi plus waktu sama dengan komedi. Mungkin hari ini pada saat kejadian Bu Risma kemarin, aku di demo orang, itu bagi aku hari itu tragedi. Tapi seiring berjalannya waktu aku bikin materi,
aku bikin stand up komedi jadi komedi. Bener. Nah gitu. itu cerdas loh bener. Dan itu benar-benar buat gue banget stand up comedian yang benar-benar keren gitu. Jadi konsisten loh. Lu tetap bertanggung jawab secara profesi lo, tapi akhirnya ya lu bawa ke versinya stand up comedy. Iya. Bos ini komedian gitu loh. Iya, begitu. Satu hal yang memang yang gue sedih ngeliat waktu itu ya. Kalau zaman gue dulu kita betapa susahnya mendapatkan kebebasan berbicara. Gue sampai bikin lagu preman kita bebas berkata gitu. Kita bebas berkarya, acungkan tangan tanda setuju. Itu zamannya Orde Baru, zaman itu nggak ada tuh. Boleh orang berkata-kata sembarang, bebas nggak ada itu semua kalau kita mau ini dicek dulu ini materinya begini apa. Bahkan dicek, Bom. Iya. Bahkan lo tau nggak, preman itu nggak pernah ada di TV. Loh? Nggak pernah, sekarang aja ada. Berarti dulu nggak pernah di TV? Sebelum 98 nggak ada. Apa alasannya memang nggak boleh? Emang nggak boleh. Sampai gua di TVRI bilang, kalau lu masuk di TV, lu rubah syairnya gitu. Nah terus kenapa? Gua nggak mau, gua bertahan. Kenapa bisa gua nggak masuk TV akhirnya? Berarti itu tanpa TV? Tanpa TV, iya lewat itu. Lewat jalanan, omprengan tuh dulu apa namanya. Oh, tapi radio muterin radio boleh. Radio boleh. Cuman itu aja. Modalnya radio sama dulu zamannya apa tuh namanya Metro Mini ya. Metro Mini itu diputer. Iya diputer terus orang karena lagunya kan kayak lagu jalan-jalan gitu. Terus ke bawah gitu. Akhirnya sampai 1,5 juta sampai lebih gitu. Jadi meledak lah dari situ. Jadi gue percaya di situ baru gue percaya kekuatan sosial, kekuatan orang tuh. Media ya boleh dia punya kekuatan, tapi kalau kita berada di luar itu bisa juga. Bisa. Dan gue melakukan itu. Wah ceritanya panjang itu kalau selalu gitu. Tapi ya yang gue sedih itu zaman dulu, zamannya gue kita berjuang untuk bisa dapat kebebasan bicara. Sekarang itu udah ada. Begitu akhir 98 ya udah lewat. Bahkan masyarakat sendiri yang membatasi kebebasan bicara kita. Ini yang menyedihkan buat gue gitu loh. Ya kan lu kan sempet diserang sama orang ya. Ya urusannya apa gitu kan ya. Betul. Tapi ya oke lah. Itu yang perlu kita pikirkan sama-sama, kita renungkan ya. Bahwasanya kebebasan berbicara ini mahal. Perbedaan tuh biasa sebenarnya. Betul. Itu yang membuat kita lebih maju gitu. Betul. Seorang stand up juga biasa kan berbeda kan? Iya biasa. Karena kan dia bicara ego. Karena kan bicara ego, bicara sudut pandang. Sudut pandang. Sudut pandang orang kan nggak bisa disamain. Kalau semuanya sama, hanya nyenengin orang nggak lucu loh. Iya kan? Tapi begitu lo menyentak dengan hal-hal yang rada sensitif udah gitu lucu, tapi orang terperangah kita itu. Itu namanya demokrasi itu menurut gue. Iya, betul. Makanya gue senang mas stand up buat gue sekarang tuh mereka tuh ya lu ya star itu. Benar. Tapi bro. Om pribadi udah pernah nonton stand up comedy secara langsung? Sering. Oh kalau langsung nggak terlalu sering, tapi kalau di TV gue semuanya acara lu tuh semua hampir gue nonton semuanya. Dari awal lu di TV apa juga ada lo. Di mana? Di semuanya TV kayaknya ada lo ikut kan jadi juri entah jadi. Iya betul, jadi juri jadi apa. Atau apa. Iya. Pokoknya lu host juga. Pokoknya lu kalau ada sejarah stand up comedy dari awal lu pas masuk dalam buku itu bro. Mbak Beca Bita. Foundernya sebenarnya ada beberapa 4 orang itu. Panji, Ernest, Raditya Dika, Isman sama Rian, berlima mereka. Mereka yang membuat stand up comedy booming di Indonesia. Kebetulan aku mungkin salah satu yang di Medan. Benar. Nah, kami bikin di Medan sama teman-teman founder lainnya, bikin komunitas stand up comedy di Medan. Sampai akhirnya sekarang stand up comedy itu udah kayak anak Vespa om. Sekarang kan follower lu banyak di Medan kan? Ya, yang dari Medan banyak yang menang sekarang kan? Jadi stand up comedy kan? Sejak lu yang pertama lah. Yang pertama. Terus yang Indra Jegel itu juara pertama juga. Iya. Tetangga saya depan rumah om. Iya. Dan kalau nggak salah lu ini ya bisa ngalahin yang dari Jakarta dari mana gitu ya? Iya ada dengan materi-materi dari daerah Medan gitu kan? Materi dari preman pub skipa pub tadi. Gue seneng ada. Untung nggak ada royaltinya ya? Iya betul ya royalti tuh bisa ditangguhkan. Enggak, lu kan tahu rumah gue nomor rekeningnya.
Kalau dulu nggak boleh masuk TV, sekarang masuk TV bikin orang menang lagi. Benar, keren. Ya, oke. Sekarang kita bicara nih keluarga nih, Bro. Oke. Ya, gue ngeliat tuh lu serius berkeluarga. Tadi gue juga ngeliat, wah, hobi gue nih, ini Om koi. Tapi koinya dia bikin di depan rumah gitu kelihatan. Wah, itu idenya luar biasa banget ya. Jadi benar-benar buat kita juga jadi hiburan ya. Dan itu kan bikinnya nggak murah kan ya, harus bikin konstruksinya harus benar tuh. Benar, optimal gitu. Nah, buat lu tuh rumah itu apa definisinya? Ini sebenarnya tidak sengaja Om bikin kolam koi itu. Bukan karena aku mau rumah yang idaman, bukan. Iya. Jadi orang tua aku dua-dua kebetulan pensiun. Pensiun secara bersamaan di sana dia berdua lah, kan kasihan. Jadi aku pengen tuh karena aku merantau di Jakarta sendiri, pengen bawa orang tua bisa ke Jakarta juga. Akhirnya karena aku belum mampu beli, aku sewain lah rumah yang dekat rumah. Jadi di rumahku tuh ada rumah sewa. Aku sewain, aku boyong. Di Bintaro nih? Bukan, di daerah Cirende. Aku sewain lah rumah itu buat orang tua. Nah, kebetulan di rumah yang aku sewain itu ada kolamnya. Kolam ikan nggak terawat. Iya. Nah, supaya ya namanya pensiunan dan supaya aku rajin ke rumah itu ngelihat orang tua, aku bikinlah kolam ikannya dihidupin lagi. Ikan apa ya? Ini kayaknya bekas ikan koi deh. Ya udah akhirnya bikinlah kolam koi dan aku nggak tahu ternyata ikan koi mahal-mahal. Jadi aku nggak tahu tuh nggak hobi ikan koi. Nggak tahu ya. Ternyata mahal-mahal. Udah dicantikin semua bagus. Setelah kolamnya jadi, ikannya jadi segala macam, orang tua meninggal. Ke COVID kemarin meninggalnya. Nah, orang tua meninggal. Iya. Jadi Desember kemarin, akhir Desember mau tahun baru. Mama meninggal, papa sendirian di rumah itu. Akhirnya nggak mau lagi di rumah itu karena sendirian. Siapa kawannya di sini? Mending balik ke Medan katanya gitu. Akhirnya baliklah ke Medan. Rumah itu udah saya kosong, udah saya tanggung, udah saya sewain. Betul, selama bertahun-tahun gitu ya. Iya. Ikannya sudah bagus, kolamnya sudah bagus. Mau nggak mau? Nah, mau nggak mau gimana ya? Ya udahlah, itu aku jadiin kantor aja lah gitu. Tadinya kan kantor sebelah rumah. Ya udah rumah yang tadi jadiin kantor aja. Soalnya ikannya udah habis banyak nih, udah dimodif, udah segala macam. Tiba-tiba nggak tahu gimana ceritanya, si ibunya yang punya pemilik rumah ini mungkin karena ngelihat itu sering dibikin konten atau apa nggak tahu ya. Tiba-tiba nelpon yang tadinya harga rumahnya 4 juta sebulan, jadi naik 7.500.000 sebulan. Dia tahu nih sebenarnya banyak duitnya katanya. Iya, sering bikin konten lagi. Kan? Dan waktu itu aku nyewanya nggak langsung per tahun lagi, bisa nggak 6 bulan dulu nih ngetes dulu gitu. Betul. Soalnya betah nggak orang tua lingkungannya. Langsung dinaikin jauh banget tuh. Langsung dinaikin dari 4 ke 7,5 katanya. Waduh. Padahal itu udah dibagus-bagusin rumahnya, banyak yang dicat, dibagusin pintu semua, kolamnya jadi bagus. Akhirnya lu sewa tetap lu bayar? Enggak. Nah, caranya gimana? Tapi ikan tuh udah habis banyak Om. Ikan koi itu kan mahal-mahal. Aku beli itu memang sengaja beli yang mahal supaya orang tua senang bahagia. Dan aku ada ikatan emosional nih. Keren. Harus ngasih makan, udah beli ikan mahal-mahal nggak kasih makan. Betul. Dengan kasih makan kan jadi ketemu orang tua. Jalan pokoknya terus. Harus ada hobi yang ditanamkan di rumah itulah. Bener. Kalau enggak sih nggak bakal kesana-sana nih gitu kan. Kita aja rumah deket-deketan kalau memang nggak ada yang keperluan misalnya kan, ya udah. Akhirnya aduh gimana nih pusing. Kalau dijual semua pasti harganya turun segala macam. Dan udah terlanjur hobi juga. Mikir-mikir, rumah juga nggak ada lahan. Akhirnya kayaknya nih bisa dibikin di atas. Jadi itu Om kolam pertama yang dibikin di atas garasi. Bener. Kolam koi itu. Kalau Ahmad Dhani kolam renangnya di atas deh. Kolam renangnya di atas. Kolam koi. Keren juga. Orang takut mikir karena takutnya ngerembes. Jadi tren tuh sekarang. Jadi tren. Sekarang jadi malah banyak orang bikin kolam koi yang mau di atas dan pakai kaca. Betul. Begitu. Yang penting konstruksinya benar, jangan sampai ngerembes dan sebagainya. Betul. Tapi gue satu menarik hal yang luar biasa tadi lu cerita ya. Lu nggak sengaja sebenarnya cerita ini sama gue, tapi bagi gue kaget juga, maksudnya seorang Babe Cabita tuh ternyata sama orang tuanya mengabdi banget gitu lah. Iya kan. Jadi gue pikir ini yang bikin dia bisa langgeng
di profesinya gitu. Amin, mudah-mudahan. Iya kan, biar gimana orang tua tuh gila, orang tua lu dari sana lu bawa ke sini buat nyenengin. Karena memang. Kenapa lu deket banget sama orang tua? Apa bagaimana? Aku dekat. Kalau sama mama tuh deket, apapun cerita. Ya, ini bicara anak laki kan jarang juga yang kayak begini, apalagi modelnya sangar kayak begini kan. Ini hal yang jarang yang kita nggak tahu ya. Iya. Menarik ya, gitu ya. Sedekat apa bro? Kalau sama mama tuh deket, apapun aku cerita pokoknya. Nggak ada yang ditutup-tutupin kalau 11-12 mah gue. Oh iya. Gue anak emak. Iya, kalau anak emak kan jadi di luar boleh galak bener. Boleh, betul. Preman apalah, tapi begitu emak siap mak. Hilang semua. Gitu ya. Doanya berarti. Tapi gue ikut berduka cita juga. Ya udah ini doain terus ya. Iya, akhirnya betul, itulah. Jadi bokap balik lagi ke Medan. Iya, karena sendirian, kasihan. Maksudnya kan mending balik di Medan lah, menikmati pensiunan di Medan. Kalau di Medan bisa di masjid masih banyak temen, kalau sholat subuh, sholat apa. Kalau di sini kan lingkungan baru. Bener, gitu. Orang tuh yang bisa dia berumur panjang dan merasa dirinya bermanfaat kalau di lingkungannya bro. Betul, akhirnya dia balik. Bukan karena dicukupi hidupnya. Iya, jadi padahal kan di sini mungkin mau apa-apa, mau pergi ada mobil, ada supir, ada segala macam. Tapi lebih senang di sana. Tapi emang cukup pengabdian lo, keren banget. Gitu. Banyak yang belajar sama lo. Gila dia, hebat tapi juga. Belum sampai sebulan om. Orang tua baru sebulan ke Jakarta. Iya. Sebulan. Nah, terus pada gue tahu nggak, bini lo tuh cantik bener. Gimana ceritanya bisa ketemu bareng begitu bagus? Iya. Itu dari stand up comedy ketemunya sama istri. Apa dari Medan? Dari Medan. Oh, dari Medan. Orang sana juga? Orang sana. Jadi kita itu... Oh, paksi papa juga dong? Paksi papa. Preman juga itu. Dia di box bubu dia? Dia box bubu. Gimana ceritanya? Saya tuh pacaran sama dia 6 apa 7 ya? 6 tahun kalau nggak salah. Tapi 6 tahun LDR. Serius loh, iya. LDR. Dibilang serius nggak serius-serius sekali juga. Jadi... dia tuh awal mula sebelum aku stand up comedian udah sama nih bareng. Cuman nggak lama pacaran, itulah aku ikut jadi stand up comedian. Akhirnya aku masuk kompetisi di Jakarta. Iya. Terus menang. Berdomisili di Jakarta, langsung pisah tuh. Jadi kita pacaran mungkin hanya beberapa bulan di Medan. Kan prosesnya cepet tuh. Jadi stand up comedian, juara 1 langsung ke Jakarta, langsung pisah tuh. Jadi pacaran di sananya paling cuma 6 bulan, 7 bulanan. 6 tahunnya di LDR, jarak jauh. LDR? LDR, jarak jauh. Gitu. Banyak lagunya tuh yang begitu. Tapi jadi juga akhirnya ya? Jadi juga. Karena LDR. Menikah di sini? Menikahnya di Medan. Oh, di Medan juga? Karena keluarga semua di sana semua om, di Medan. Keren. Begitu. Lu rencana nih kalau udah sukses di sini gitu ya, lu akan kembali ke Medan nggak bro? Ini rencana nih, kalau boleh tahu ya. Iya. Aku pengen tahu nih. Kalau anak muda balik, punya pikiran kayak gimana gitu? Kalau balik sih enggak ya. Ya. Enggak. Entah kenapa Medan itu sekarang bagi aku tuh jadi kayak macam tempat persinggahan. Jadi kalau misalnya aku balik kangen. Iya. Tapi kalau udah kelamaan gak enak. Jadi Medan tuh kayak banyak kan orang kalau bicara lagu-lagu daerah begitu kan. Oh, tanahku begini, tapi dia nggak pulang-pulang. Iya. Pasti kangen, namanya kampung halaman. Pingin. Tapi nggak bisa lama. Kalau udah lama bosen. Kenapa? Lu jujur loh. Iya benar. Jadi tetap di Jakarta lebih enak gitu jadi. Iya. Kenapa? Untuk persinggahan, merefreshingkan atau wisata, balik ke memori, balik ke Medan. Tapi untuk tempat tinggal, kayaknya lebih nyaman di sini. Nih kalau kan aku ngelihat ya, lu tuh udah kayak ikonnya. Kalau bicara stand up comedy ya, orang yang pertama-tama kali dan terlibat dalam proses perkembangan stand up tuh lo terlibat dan masif terlibatnya gitu gue lihat ya. Untuk di Medan kali om. Iya. Kalau perkembangan di Medan aku dari awal. Kedepannya nih, ini kan sekarang stand up comedy udah jadi apa ya, icon, udah jadi acara yang masif, yang dikenal di mana-mana. Betul. Ini bagaimana untuk supaya jangan jadi hanya tren aja gitu bro. Ini bisa lebih jadi profesi yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, dan mungkin ada hal-hal yang pemikiran lu yang bisa jadi masukan nih ya buat
buat kita semua, mungkin buat pemerintah juga, supaya stand up comedy itu supaya bisa dia lebih berkaryanya lebih leluasa gitu. Betul. Jangan sampai ada hal-hal yang kena yang tidak relevan gitu. Nah, kuncinya ya di semua profesi pasti supaya kita bisa bertahan kan kita tetap harus berkarya. Kelebihannya stand up comedian ini adalah kita bisa berkarya rata-rata ya teman-teman ini bisa berkarya bukan hanya di stand up comedian tapi di berbagai macam lini. Kenapa? Karena basic kita adalah nulis Basic kita nulis. Dari basic nulis itu, contoh Ernest Prakasa, dia jadi penulis skenario film. Iya benar. Film komedi. Keren betul, film ya. Betul. Iya betul. Dari basic nulis ini, kita bisa bikin misalnya ada teman kayak Panji tuh bikin rap lagu juga. Iya. Tapi misalnya lagu-lagu hip hop atau nge-rap yang komedi. Iya. Karena kita udah biasa menggunakan diksi-diksi yang lucu apa segala macam gitu. Dari basic nulis ini, banyak orang yang misalnya jadi misalnya konsultan komedi. Banyak ya. Banyak. Jadi suatu film, film ini pengen ada bumbu komedinya nih. Betul. Gimana ya cara komedinya? Sekarang banyak film-film besar yang sutradaranya udah terkenal, tapi dia tetap butuh konsultan komedi. Benar. Jadi tugasnya hanya ngeliat adegan ini lucunya di mana ya? Coba dibikin lucu dong. Baru konsultan komedi bekerja tuh. Lucunya dengan situasional gitu ya. Iya. Karena situasi jadi lucu gitu. Betul. Itu anak-anak stand up komedian yang bermain. Gitu. Bukan hanya mengarahkan adegan tapi mengarahkan gambar. Karena kan kadang-kadang kita tahu nih kalau misalnya adegan ini harus ngambil gambarnya dari sini dulu nih. Baru punchline-nya di sini. Kalau langsung di sini nanti orang udah ketahuan lucunya gitu. Nah, kayak gitu. Jadi berbagai macam lini Om. Nah, sekarang kayak aku pribadi. Paham gue sekarang. Stand up comedian. Job mulai sepi Om. Waktu itu job mulai sepi. Pandemi kali yang sebelum pandemi. Sebelum pandemi ada trennya tuh agak turun tuh stand up comedian. Iya, benar. Terus sempat beberapa kali aku dipanggil PH film, PH filmnya banyak ya lu ya? Alhamdulillah. Iya, bintang film. Tanda tangan habis ini. Tanda tangan. Terus cair DP pertama. Nah, pernah aku dipanggil film satu PH ya. Coba Babe bisa rekomendasiin nggak stand up comedian yang lucu, yang bisa main di film ini buat nambah. Aku rekomendasiin teman-teman Om. Ini lucu orangnya, ini lucu. Terus dia bilang, apa Instagramnya, Twitter sama Facebook misalnya. Betul. Dia lihat followernya. Wah dikit nggak bisa main nih. Minimal kalau mau main film tuh followernya harus segini. Benar. Kayak gitu. Berarti sekarang udah ke medsos semuanya. Iya, dari situ aku mulai. Iya, betul. Wah, gila ya zaman sekarang industri itu bukan hanya kualitas loh. Benar. Follower juga dilihat. Betul. Kualitas bagus, follower dikit nggak bisa manggil penonton. Betul. Gitu mikirnya. Betul. Akhirnya terbuang tuh teman-teman aku yang aku rekomendasiin bagus. Iya. Udah. Terus ada iklan misalnya. Iya. Ada acara nge-host. Tapi kita butuh hostnya yang Instagramnya minimal berapa ratus ribu. Aku kebuang lagi. Dari situ mikir, kayaknya orang sekarang sebagus apapun kalau sosial medianya nggak kuat, bakal nggak kepake. Iya. Dari situ akhirnya aku bikin tim untuk khusus Instagram. Gitu. Supaya apa? Supaya tiap hari ada konten. Dengan ada konten tiap hari, follower banyak. Benar. Begitu. Akhirnya sekarang semua rata-rata stand up comedian udah jadi konten kreator. Benar. Sosial media itu bukan hanya sosial media, tapi dibikin seserius mungkin. Benar. Ada timeline-nya tiap hari jam segini harus tayang, kontennya harus ini kayak gitu. Jadi dibikin serius Om. Udah kayak perusahaan ya itu. Udah kayak perusahaan. Jadi ini mungkin yang teman-teman anak muda bisa belajar ya dari seorang stand up comedian yang udah profesional seperti ini. Jadi nggak hanya mengandalkan fisik lucu atau kemampuan public speakingnya itu, tapi manajemen juga. Betul. Ya kayak gini lah. Aku aja pribadi salut ngelihat Om di usia yang 61. Om ini udah artis zaman bahela. Tapi sampai sekarang tuh bikin YouTube, ikut-ikut podcast, cobalah. Kan kita harus ikut tetap. Bener. Kayak gitu. Iya benar. Bener Om. Makanya aku punya pemikiran yang sama juga. Dalam kondisi seperti sekarang, pilihan kita mau ikut apa enggak gitu. Kalau saya pengen terus berkarya, berarti saya harus punya
seperti itu. Dan itu sudah jadi ukuran kan. Benar. Tapi makanya gue mau belajar sama dia selebihnya gitu. Nah, bro, sekarang kan tadi jadi seorang stand up comedian tuh mulai dari SMA. Lu abis SMA kuliah lagi nggak? Kuliah kan di Sumut deh. Di USU. Tadinya nggak mau kuliah tuh. Ambil sosial politik, administrasi negara. Mirip gua dong S1 gue. Apa S1? Di UI. Administrasi niaga. Oh iya, mirip. Lu negara, iya. Administrasi bisnis. Jadi lurah, jadi bupati. Betul. Iya. Karena pengennya dulu masuk STPDN. Oh, emang dari orang tua pasti pemikiran kayak gitu nggak? Pasti dong, pasti. Ya. Orang tua pegawai negeri semua. Kecewa nggak lo nggak terusin ke sana? Apa nanti ada rencana juga? Kan sekarang bisa. Masih relevan. Terus sekarang langsung milih jadi bupati langsung jadi lo. Lah iya. Nggak usah jadi pegawai dulu, langsung. Iya. Cuman nggak muat lah, jelek pakai topi, rambutnya keluar gitu gini ya. Kan? Ya itu lo bilang. Tapi orang bilang nggak begitu ya. Ini orangnya pintar loh. Maksudnya kepeduliannya juga gue lihat luar biasa ya, dari keluarga orang tuanya juga. Jadi mau masuk STPDN rupanya waktu itu pas aku tamat kejadian Wisnu Kencana yang digebukin. Iya. Ditutup 1 tahun. Iya. Akhirnya nggak jadi masuk situ, akhirnya masuk kuliah. Begitu. Di USU. Iya. Kelar. S1. Berkat stand up comedy juga kelarnya. Udah gitu abis itu nggak nurusin lagi. Waduh, itu namatin S1 aja udah cukup. Udah. Tapi sebenarnya kan nih teman-teman ya, maksudnya kita kalau ada bilang orang kuliah gitu relevan nggak? Sangat relevan. Sekarang kan lu kuliah di sana hasilnya juga ada berkontribusi dalam karya lo kan? Pasti ada. Iya kan? Pasti ada. Bicara administrasi negara apalagi tuh bicara birokrasi, manajemen sebagainya kan. Jadi lo tau lah soal itu. Udah gitu, hatam mata pelajarannya. Iya kan? dalam membuat konten kita lebih kaya karena sedikit banyaknya pasti ada lah ilmu yang kebawa. Benar. Nah, kalau sebagai seorang S1 administrasi negara nih, lu sekarang kalau dilahirin lagi, lu pengen berprofesi sebagai apa gitu? Pengacara. Pengacara. Kenapa pengacara, bro? Asik aja kayaknya. Dari dulu tuh aku suka apa ya? Suka birokrasi dan hukum ya. Iya. Suka. Lu cocok lu sebenarnya sini suka bicara. Hukum. Suka berkomunikasi dengan berbagai ini. Suka membela suatu hal tuh kayaknya bukan ini deh. Kayaknya bisa di. Iya. Dulu tuh memang pengen jadi pengacara, maksudnya obsesi pengen jadi masuk hukum. Cuman orang tua dulu nasihatinnya hukum itu kayak jual teri apa ya, maksudnya satu universitas setiap tahun namatin ribuan hukum. Bayangin berapa universitas? Bener. Udah banyak. Cari tuh. Di Medan ya. Orang Medan. Rata-rata orang sekarang hukum. Pengacara semua orang Medan. Cari yang unik dong, yang nggak dilirik orang. Iya. Kamu masuk ke situ gitu. Dulu pemikirannya gitu dari orang tua katanya. Yang paling gampang ya SPDN. Nah, tapi sekarang kalau SPDN kan langsung tamat, langsung kerja gitu. Mikirnya tuh dulu gitu. Ya nggak bisa disalahkan. Iya. Nggak bisa disalahkan juga pemikiran orang tua, mungkin bagi dia itu yang terbaik kan, dia pasti mau ngasih ke anaknya. Cuman ya udah oke Pak. Kalau dari pemikiran lu nih, lu pengen menyumbangkan apa nih buat buat publik ya, buat bangsa inilah gitu ya, apa yang bisa lo lakukan gitu loh supaya kehidupan menjadi lebih baik gitu. Ada nggak dalam pemikiran lo gitu? Kalau itu terlalu jauh kalau saya saya mikir sampai ke bangsa-bangsa tuh nggak ada kepikiran untuk bangsa. Tapi aku tuh dari dulu pengen, karena aku suka anak-anak juga ya, pengen tuh bikin kayak passion lo di anak-anak ya? Iya. Nah, coba ceritain dong soalnya. Enggak, jadi kayak gini aja jadi kayak pengen bikin sekolah alam atau bikin pokoknya yang bermanfaat kayak misalnya yayasan yatim piatu. Dari dulu tuh pengen bikin kayak gitu tuh. Tapi masih bingung-bingung tuh kalau misalnya aku bikin satu tempat untuk yatim piatu sekolah gratis gitu. Itu biayanya bukan masalah biaya, maksudnya programnya apa? Programnya apa? Terus linknya kemana? Kayak gitu masih. Itu mungkin cita-cita yang mudah-mudahan bisa terwujud lah. Gitu. Sangat bisa kalau bro. Iya. Gitu. Lu potensinya lu dijalanin setengah.
Lu udah punya branding kalau menurut Iya, jadi aku tuh pengen sekali bikin kayak ya kalau bicara program lu tak cari orang yang bikin programnya. Iya. Tapi tetap brandingnya ada di lu. Betul. Lu punya visinya apa nih? Betul. Bedanya apa dengan panti asuhan atau sekolah anak-anak yang lain? Apa? Itu. Iya, jadi orang seniman kayak lu tuh bisa bukan sekedar hanya orang kan biasa iya kan? ngaji apa segala macam. Ya itu tetap ada, tapi tetap harus apa yang beda misalnya di kreativitasnya apa yang harus beda yang gitu tuh yang bikin. Keren banget ya. Pengen kayak gitu tuh. Oke kalau gitu gue doain bro. Amin. Ya amin. maksudnya selama ini sebenarnya gue melihat ya, you are on the right track maksudnya menjadi komedian yang punya kualitas yang udah punya nama. Tinggal nanti lu pengen satu passion lu di mana misalnya soal anak-anak. Saya rasa itu hanya satu langkah lagi yang tinggal lu jalanin. Tapi dengan adanya pengalamannya seperti ini, network lu yang bagus, ya kan, apalagi sosial media lu keren banget. Gue aja numpang top nih malu nih sekarang. Gila banyak banget gitu sharing sama Babe Cabita ini ya. Sebenarnya kalau seandainya diterusin bisa 2 hari 2 malam. Tapi habis ini katanya gue pengen ke rumah dia atau kita bikin lagi. Mungkin boleh collab lagi habis itu ya. Boleh, nanti aku gue seneng banget pengen kali datang ke sini bawa tim karena siap. Om harus main di konten Instagram. Oh siap. Okay, ngeband apa-apa boleh, break dance juga boleh. Enggak, kita bikin Om kepalanya ntar lepas. Wah keren. Kita lihat ya nanti di kontennya kepala lepas. Oke, terima kasih guys, sahabat Ikang Fauzi. Kita dapat banyak banget ya. Aku coba kita udah menggali berbagai hal-hal yang kalian belum tahu. Ternyata di balik ini semua seorang Babe Cabita tuh benar-benar persiapannya dan kepedulian terhadap lingkungannya luar biasa. Dan dia tidak berbicara yang gede-gede, tapi konten yang lebih sempit tapi tuntas dia lakukan gitu. Ini luar biasa ya, kita bisa belajar banyak. Oke, terima kasih. Salam sehat semuanya dan kita akan ketemu lagi di ngozik yang lain Ikang Fauzi ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.